semuanya, kali ini saya mau merangkum alur cerita yang populer pada masanya. Film ini berjudul The Wind Guardian yang rilis pada tahun 2018. Menceritakan seseorang yang buta namun memiliki kekuatan yang legendaris. Rausah ini itu langsung aja ke alur ceritanya bro. Wis gagaskeun ah. Mari langsung aja ke cerita nih. Oke, pada zaman dahulu dunia sangat kacau diakibatkan serangan para monster dari dimensi lain dengan menggunakan kekuatan-kekuatan kegelapan yang disebut Zero. Mereka mulai menghancurkan dunia demi untuk menghentikan chaos. Muncullah 5 pelindung suci yang disebut Salen. Mereka adalah para pendekar sakti yang masing-masing memiliki 5 elemen, yaitu besi, kayu, air, api, dan tanah. Meskipun mereka bergabung, para monster itu masih sangat sulit untuk dikalahkan. Maka dari itu 5 elemen menyatukan kekuatan dan terciptalah kekuatan baru, yaitu elemen angin. Dan akhirnya dengan kekuatan itu mereka pun berhasil menyegel para monster jauh di bawah bumi. Dan dunia pun kembali damai. Untuk tetap menjaga kedamaian, para roh Salen terus mereinkarnasi dari generasi ke generasi, di mana anak yang terlahir sebagai Salen memiliki tanda di telapak tangannya dan bertanggung jawab untuk melindungi dunia. Adegan berganti di masa sekarang yang memperlihatkan kepada pemuda yang bernama Lan Ming. Ia buta dari sejak lahir. Namun meskipun demikian, ia mempunyai indera pendengaran yang sangat tajam yang ia gunakan untuk mengenali lingkungan sekitar. Di sebuah pasar ia telah menjual buku-buku cerita tentang Salen dan beberapa stempel yang ia gunakan untuk membuat tanda Salen. Pelanggannya adalah para anak-anak, dan dengan mudah ia bujuk untuk beli dagangannya. Dan tiba-tiba ia dihampiri oleh 3 preman yang menyebut dirinya adalah geng mercon atau geng petasan ya lur. Oke, lanjut. Mereka terkenal pembuat onar di desa itu. Lan Ming pun yang pandai berkata-kata dan akhirnya mengoceh mereka buat melarikan diri. Dan mereka pun mengejarnya. Setelah kejar-kejaran, akhirnya Lan Ming pun terpojok juga. Karena tidak punya pilihan lain, ia pun berteriak sekuat tenaga untuk memanggil ibunya. Ibunya adalah seorang yang tegas yang bernama Miji. Dia pun menghampiri Lan Ming dan menggampar para preman, dan akhirnya para preman itu pun ketakutan. Di tempat lain, di sebuah kuil di pegunungan yang bernama Jigongling. Jigongling lur, bukan Jigong. Oke, lanjut. Terdapat seorang pria yang merupakan master di kuil itu yang sedang melakukan meditasi. Ia lalu memasuki dunia ilusi yang diperlihatkan monster yang sangat mengerikan. Beruntung dengan sigap muridnya menariknya hingga beliau keluar dari meditasinya. Mereka berdua ini penjaga kuil Jigongling yang telah mencari para Salen di seluruh dunia. Sang master pun bertanya kepada muridnya, apakah sudah menemukan para Salen? Sang murid menjawab belum ada tanda-tanda keberadaan mereka. Kembali ke Lan Ming dan ibunya. Mereka datang ke tempat perjudian. Dengan pendengaran yang sangat tajam dengan akurat, Lan Ming mengetahui setiap putaran dadu yang membuat mereka selalu menang. Sang bandar yang menganggap mereka curang akhirnya mengusir mereka. Sampai di rumah mereka membagi hasil judi itu, namun Lan Ming protes karena bagian ibunya lebih banyak. Dan kemudian ibunya pun mengungkit betapa sulitnya mengurus Lan Ming sejak kecil setelah ayahnya meninggal. Diceritakan sejak kecil ayah Lan Ming selalu menceritakan kegiatan para Salen kepada Lan Ming. Sang ayah pun menjelaskan kalau Lan Ming adalah titisan Salen yang memiliki kekuatan angin yang sangat legendaris. Sayangnya ayah Lan Ming berbuat begitu karena ingin membahagiakan dan agar lebih semangat untuk menjalani hidup dikarenakan Lan Ming buta dari kecil. Mereka pun sering melakukan hal-hal yang konyol untuk meyakinkan kekuatan Lan Ming. Oleh karena itu, cerita tentang Salen itu selalu melekat di dalam pikiran Lan Ming.
Adegan berpindah ke tempat danau yang memperlihatkan seorang wanita yang telah berkomunikasi dengan seseorang melalui sihir. Orang itu adalah bosnya, namanya Jiai. Di sini mereka membicarakan mengenai para salen. Jiai kemudian memerintahkan untuk mencari benda yang menyerupai sebuah gangsing. Shin kembali ke Lanming. Tanpa sepengetahuan Lanming, ibunya menggunakan uang hasil judi itu untuk membeli obat-obatan dengan harapan ia bisa menyembuhkan mata putranya itu. Tetapi bahkan yang penjual obatnya pun pesimis kalau Lanming matanya akan bisa sembuh. Ternyata di balik sikap konyolnya, ibu Lanming menyimpan kesedihan yang amat mendalam akan kecacatan putranya itu. Sementara itu Lanming yang sedang sendirian mendengarkan suara aneh yang terdengar dari dalam hutan. Ia mengikuti suara itu dan ternyata berada di arah wanita yang sebelumnya berada di dalam danau. Di sini si wanita itu telah menemukan benda yang menyerupai gangsing yang diinginkan bosnya. Namun benda itu dilubungi kekuatan yang misterius yang membuatnya tidak bisa disentuh. Lanming yang masih mencari dari sumber suara, akhirnya ia menyadari kalau sumber suara itu berasal dari gangsing. Dan di luar dugaan, ia berhasil mengambilnya dengan mudah. Wanita itu menghampiri Lanming supaya menyerahkan gangsing itu. Lanming yang dasarnya mata duitan, ia ingin si wanita membelinya. Wanita itu menolak dan mencoba merebutnya dengan cara paksa. Dan terjadilah pertarungan singkat antara mereka. Secara tidak sengaja Lanming malah menelan gangsing itu. Dan tiba-tiba tempat itu runtuh yang membuat Lanming terjatuh ke dalam jurang. Kemudian secara misterius siluman macan menghampirinya. Singkatnya, pagi Lanming terbangun di sebuah hutan dan ia mencoba mencuci wajahnya di sungai. Dan tanpa ia sadari, ia bisa melihat bayangannya di dalam air. Lantas ia sangat senang dan berlari ke sana kemari dikarenakan Lanming menyadari bahwa dirinya sudah tidak buta lagi. Lanming lalu bergegas pulang untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada ibunya. Tetapi setelah Lanming sampai di desa itu sudah berantakan. Dan ia pun tidak menemukan siapapun. Di tengah-tengah kebingungannya, dari belakang harimau muncul dengan wajah yang seram dan mengejar dirinya. Lanming pun berlari mencari tempat buat bersembunyi dan akhirnya bertemu dengan geng petasan yang sedang bersembunyi juga. Serigala itu akhirnya menemukan Lanming dan langsung menyerangnya. Dan untungnya Lanming dengan sigap langsung menyerangnya dengan besi panas. Setelah Lanming terpojok, untung datang para salen yang masing-masing mempunyai kekuatan 5 elemen dan sudah jelas merekalah para salen. Dengan kekuatan yang mereka miliki dikombinasikan serangan gabungan, akhirnya mereka juga bisa melumpuhkan siluman harimau tersebut. Warga desa pun akhirnya keluar dari persembunyiannya. Alah, udah gak gelabet lagi. Dan merasa kagum dengan kekuatan yang para salen miliki. Gang petasan yang berada di sana juga mengatakan bahwa yang membawa para siluman itu adalah Lanming. Dan mereka melihat kalau awalnya siluman itu mengikuti Lanming sejak dari dalam hutan. Lanming yang membela diri pun tidak dianggap oleh warga desa. Warga desa pun mengatakan dari awal Lanming hanyalah seorang penipu. Termasuk anak-anak yang dulu pernah percaya karena cerita-ceritanya dan sekarang malah berbalik menyerang Lanming. Setelah merasa tidak berkutik di depan semua orang, Lanming lalu bergegas pulang untuk menemui ibunya. Tetapi setelah sampai di rumahnya, yang terjadi hanyalah kecewa karena rumahnya pun hancur berantakan. Ia mencoba memanggil dan mencari ibunya di puing-puing, namun tetap aja hasilnya nihil. Dari belakang sebelumnya wanita itu menghampirinya dan ia berjanji kalau Lanming mau menyerahkan gangsing itu, dia akan pertemukan Lanming dengan ibunya. Lanming sepakat. Ia memberikan gangsing itu setelah ia menemukan ibunya. Lalu mereka berjalan pergi. Di perjalanan para salen tiba-tiba menyerang wanita itu. Diketahui kenapa para salen menyerang wanita itu karena wanita itu mempunyai kekuatan zero. Kekuatan siluman yang udah lama tersegel di dalam bumi. Dan mereka pun tidak menyangka kalau ada manusia yang memiliki kekuatan itu hingga sekarang. Lalu wanita itu melakukan perlawanan dan membuat mereka saling terluka.
Lanming sedari awal ingin bertemu ibunya tanpa menghiraukan peringatan dari para Salen. Lanming malah bergegas menyelamatkan wanita itu, dan dengan wanita itu dia terjatuh ke dalam sebuah jurang. Setelah mereka tersadar dan tiba-tiba wanita itu menyerang Lanming, dan dengan sisa kesadarannya wanita itu meminta diceritakan cerita-cerita yang indah supaya kekuatan jahatnya bisa terhenti. Lanming pun bingung karena dia merasa nggak punya kenangan indah dalam hidupnya. Lalu ia menceritakan kebalikan dari kehidupannya. Kalau sejak kecil walaupun ia buta tetapi ia punya banyak teman. Dan setelah dewasa para warga desa pun mengaguminya karena dia adalah Salen yang selalu melindungi dunia. Setelah cerita itu pun wanita itu sadar. Sebenarnya si wanita itu pun dulunya adalah seorang wanita biasa. Setelah memiliki kekuatan dari zero, ia pun sekarang lupa dengan ingatannya. Karena kata bosnya hanya dengan benda yang menyerupai gangsing itulah yang akan bisa mengembalikan ingatannya. Dan karena wanita itu lupa dengan ingatannya, Lanming pun kasih nama si wanita itu dengan julukan si hantu kecil. Perjalanan pun terus dilanjutkan, dan kini kita diperlihatkan ada warga yang lagi menyembah patung dewa yang ada di atas bukit. Secara tidak sengaja Lanming mencari jalan keluar, ia pun menjatuhkan kepala dewa yang lagi disembah oleh para warga desa. Karena ulahnya juga kepala dewa itu hancur berkeping-keping, dan akhirnya si hantu kecil dan Lanming pun ditangkap. Karena Lanming pandai bersilat lidah, akhirnya ia pun mengaku kalau dirinya adalah seorang Salen dan si hantu kecil ini adalah istrinya. Di luar dugaan, semua orang pun mempercayainya. Mereka pun merasa senang sekarang karena ada persembahan mereka kepada dewa mereka. Lanming dan si hantu kecil pun dibawa ke danau dan diiringi oleh ritual para warga desa, dan ternyata cuma itu persembahan yang mereka maksud. Kepala desa menjelaskan tujuan cuma mau meminta maaf kepada dewa karena patungnya sudah dirusak. Mengingat si hantu kecil yang sedang terluka, maka mereka diperbolehkan untuk menginap beberapa hari. Dan secara diam-diam si hantu kecil memberikan obat sakit perut terhadap Lanming agar Lanming bisa buang air besar dan mengeluarkan gangsing yang telah ia telan. Dan sayangnya usaha si hantu kecil itu tidak berhasil, malah membuat Lanming mengeluh tidak bisa buang air besar, mengakibatkan perut Lanming membesar layaknya orang hamil. Si hantu kecil pun bergegas menemui kepala desa dan menceritakan awalnya karena Lanming pernah menelan sebuah gangsing. Menyinggung masalah gangsing, si kepala desa ternyata mengetahui masalah gangsing tersebut. Lalu si Pak Tua membawa mereka masuk ke perpustakaan lalu memperlihatkan buku yang membahas tentang gangsing itu. Pada 13 tahun yang lalu, ia dan warga desa sedang mencari obat herbal sampai tiba di sebuah goa. Dan tidak disangka mereka melepaskan kekuatan jahat yang merasuki mereka yang akhirnya menyerang satu sama lain. Beruntung datang pahlawan yang menyelamatkan mereka, tetapi naasnya pahlawan itu harus kehilangan nyawanya. Sebagai bentuk penghormatan warga desa membuat patungnya yang selama ini mereka sembah, walaupun sekarang patungnya udah rusak oleh Lanming. Kemudian mengingatkan kalau gangsing itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Hari-hari terus berlalu dan terus berusaha untuk mengeluarkan gangsing itu dari perut Lanming. Sayangnya begitu banyak cara tidak ada satupun yang berhasil. Dan membuat perut Lanming semakin besar dan membesar. Seiring berjalannya waktu muncul rasa suka antara Lanming dan si hantu kecil. Suatu ketika si hantu kecil melihat gelang yang ia suka dan diam-diam dibeli oleh Lanming. Di situ ketika Lanming pun berhasil buang air besar. Dan seketika ia mengeluarkan gangsing itu dan memberikan kepada si hantu kecil sembari menawarkan gelang yang ia beli. Sedari berkaca-kaca si hantu kecil hanya bisa mengambil gelang itu dan menolak gangsing itu dikarenakan ia belum menepati janjinya karena ia sampai sekarang belum bisa menemukan ibu Lanming. Tiba-tiba mereka mendengarkan ledakan di tengah desa dan bergegas pergi. Dan tiba di sana mereka menyaksikan kalau desanya udah hancur dan muncullah siluman serigala yang diperintah oleh si Jai. Si Jai itu adalah bosnya hantu kecil. Kemudian hantu kecil mengatakan kalau ini semua hanyalah sandiwara. Ia sebenarnya tidak mengetahui keberadaan ibunya. Dia hanya ingin membawa gangsing itu kepada Jai. Seketika ada siluman yang mau menyerang Lanming dan ada juga siluman yang mau menyelamatkan Lanming. Dan di saat itu pun para Salen datang dan terkejut kalau di depannya adalah Jai yang masih hidup hingga sekarang.
Di sini terungkap kalau Jay adalah dalang munculnya para monster-monster di awal film. Para Salen yang ingin menangkapnya dikalahkan dengan sangat mudah. Jay lalu pergi membawa Gangsing dan si hantu kecil. Para Salen pun bergegas pergi untuk melaporkan kejadian ini kepada masternya. Begitupun dengan Lan Ming. Ia lalu bergegas pergi menemui Pak Kepala Desa. Dan ia meminta maaf karena dia sudah berbohong. Karena dia pernah mengaku kalau dirinya adalah seorang Salen. Awalnya para warga desa dan Pak Tua itu pun marah. Dan gak berselang lama warga desa pun memberikan semangat kepada Lan Ming. Tidak seperti warga desanya dulu yang tidak pernah mempercayainya. Lan Ming lalu bergegas pergi untuk mencari si hantu kecil. Lalu Lan Ming menggunakan indera pendengarannya yang sudah lama sekali ia tak pernah menggunakannya. Dengan suara gelang yang dipakai si hantu kecil, Lan Ming pun dengan akurat menemukan lokasi keberadaan si hantu kecil. Kemudian si hantu kecil pun menagih janji kepada Jie untuk mengembalikan ingatannya setelah menemukan Gangsing tersebut. Tetapi Jie ingkar janji karena kekuatan Zero itu akan lenyap setelah kematian. Karena janjinya emang hanyalah omong kosong, karena hanya untuk memanfaatkan si hantu kecil. Dan dia pun menjelaskan dalam Gangsing tersebut ada roh jahat yang bernama Tauti. Dan Jie mempunyai rencana untuk membangkitkannya kembali. Singkat cerita, Lan Ming pun berhasil menemukan si hantu kecil dan ia pun marah. Dan bertanya di mana lokasi ibunya sekarang. Lalu dibawalah Lan Ming di suatu tempat di mana banyak sekali para siluman. Dan berkata pasti ada salah satu dari mereka itu adalah ibunya. Ternyata mereka dulunya adalah manusia dan akan jadi makanannya Tauti yang sebentar lagi akan dibangkitkan. Dengan kekuatan kegelapan, Tauti bisa mengabulkan hasrat tinggi seseorang. Dengan syarat mereka bakalan berubah menjadi siluman. Dari sini diketahui mencari hasrat tinggi seseorang adalah tugas yang diberikan kepada si hantu kecil. Diketahui si hantu kecil pernah menemui ibu Lan Ming. Hasrat ibu Lan Ming adalah ia meminta supaya Lan Ming bisa melihat layaknya seperti manusia normal. Penawaran itu ibu Lan Ming terima dan ia pun berubah menjadi siluman. Dan dijelaskan siluman yang pertama kali muncul di desa Lan Ming adalah tidak lain ibu Lan Ming sendiri. Dan Lan Ming pun merasa sedih dan kecewa. Apalagi mendengarkan perkataan si hantu kecil karena mengembalikan manusia dari wujud siluman kembali ke manusia itu sangat mustahil. Tiba-tiba tempat itu berguncang dan siluman itu pun berlarian keluar. Lan Ming pun berteriak memanggil ibunya. Ternyata para siluman itu menuju ke suatu jurang yang dimana monster Tauti akan dibangkitkan. Teriakan Lan Ming pun membuahkan hasil karena ada salah satu siluman yang berhenti dan melihat ke arahnya. Namun karena adanya ratusan siluman, ia pun terseret untuk masuk ke jurang. Lan Ming pun yang merasa depresi dihampiri si hantu kecil untuk menenangkannya. Selang beberapa waktu Jai pun datang dan diikuti oleh para Salen. Dengan cepat Jai melemparkan Gangsing itu ke arah jurang untuk membangkitkan Tauti. Tetapi setelah itu tidak terjadi apa-apa. Lihat kesempatan itu para Salen pun langsung kompak menyerangnya. Tiba-tiba bumi pun bergetaran, menandakan kebangkitan monster ganas Tauti. Setelah bangkit, monster itu mengamuk dan menghancurkan apapun yang ia lihat. Si hantu kecil pun yang marah mencoba membunuh Jai yang sudah kehilangan kekuatannya. Namun Jai malah bisa mengendalikan kekuatan Zero yang ada di dalam tubuh hantu kecil untuk menyerang Lan Ming. Dan usaha yang keras si hantu kecil bisa mengontrol dirinya dengan cara melukai dirinya sendiri. Di detik-detik terakhirnya, si hantu kecil malah mengungkapkan perasaannya yang membuat Lan Ming bertambah frustasi. Dengan kekuatan seadanya, Lan Ming pun menyerang Jai. Akan tetapi Jai malah menyindirnya dengan dirinya masih berhutang kepada dirinya. Karena bagaimanapun kesembuhan matanya Lan Ming adalah dari kekuatan Tauti. Mendengarkan itu, Lan Ming pun kembali melukai matanya sendiri dan ia pun kembali buta. Lalu ia mengingat kembali perkataan ayahnya karena cuma orang buta lah yang bisa mengendalikan kekuatan angin. Lan Ming pun yang mempercayai pasrah
dan menjatuhkan dirinya ke dalam jurang, berharap akan terjadi sesuatu. Sementara itu monster terus membuat kekacauan dengan menyerang warga desa. Para Salen pun menyatukan kekuatan untuk membuat sebuah pelindung. Namun pelindung itu hancur karena nggak kuat menahan kekuatan monster yang sangat luar biasa. Dan akhirnya para Salen pun menyerah dan warga desa pun akhirnya cuma bisa pasrah. Namun tiba-tiba kekuatan monster itu dihentikan oleh kekuatan misterius. Dan tidak lain itu adalah kekuatan dari Lan Ming. Semua orang pun dibuat sangat terkejut bahwa Lan Ming benar-benar seorang titisan Salen pengendali angin. Semua orang pun memberikannya semangat karena Lan Ming lah satu-satunya harapan mereka. Dan pada akhirnya Lan Ming pun berhasil menyegel monster itu kembali ke dalam gangsing. Serta para siluman pun ikut berubah menjadi manusia kembali termasuk ibu Lan Ming. Setelah kejadian itu semua orang mengakuinya dan menjadikan dirinya seorang pahlawan. Kemudian sang master para Salen menemuinya dan memberitahukannya kalau Salen pengendali angin itu emang ternyata ayahnya Lan Ming. Namun, ayah Lan Ming selalu menyembunyikan identitasnya kepada semua orang. Sampai terdengar kabar 13 tahun yang lalu ia dikabarkan hilang karena telah menyelamatkan suatu desa yang telah diserang kekuatan jahat yang berasal dari gangsing yang terlepas. Setelah menceritakan semuanya, sang master mengajak Lan Ming supaya bergabung dengan para Salen lainnya. Akan tetapi Lan Ming menolak dan merasa nyaman tinggal di desa bersama ibunya. Di suatu kejadian ada seorang gadis yang sedang menghukum gang petasan. Dan Lan Ming pun merasa mengenali suara si gadis itu. Ya, nggak salah lagi, ini suara si hantu kecil. Namun tampaknya si hantu kecil tidak mengenalinya dan menganggap Lan Ming adalah seorang buta yang aneh.